Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, mahasiswa PJJ Pendidikan PAI, Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berbahagia. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi kali ini, mahasiswa akan belajar terkait dengan rumusan masalah. Dalam membuat tugas akhir, itu biasanya mahasiswa bingung bagaimana menuliskan rumusan masalah. Nah, untuk menuliskan rumusan masalah, kita harus terlebih dahulu ya dalam tahapannya melakukan eh, identifikasi terkait masalah di lapangan. Itu masalah terkait pembelajaran PAI di sekolah misalnya. Mahasiswa yang berbahagia dalam mengidentifikasi masalah, ya, kita dapat melakukan wawancara dengan guru, dengan siswa terkait apa kendala dalam pembelajaran PAI. Ya. Dapat pula melakukan observasi pembelajaran. Mahasiswa mengamati fenomena pembelajaran PAI di kelas. Apa kelemahan, kekurangan, keunggulan di dalam pembelajaran PAI. Mahasiswa juga dapat melakukan studi literatur, ya, melakukan kajian-kajian dari artikel yang relevan ya, terkait masalah pembelajaran PAI di sekolah. Mahasiswa yang berbahagia di dalam latar belakang masalah, terkadang mahasiswa bingung. Untuk para peneliti pemula atau mahasiswa pemula, ini bingung, apa yang harus ada sih di latar belakang masalah? Mau menuliskan apa sebenarnya? Terkadang mahasiswa menuliskan eh, sesuatu yang tidak fokus dengan masalah yang dihadapi. Ya, menuliskan eh, sesuatu yang tidak berkaitan, ya, sangat melebar kemana-mana. Nah, saya sudah membuatkan template di dalam tugas untuk mahasiswa semuanya. Mahasiswa dapat menggunakan template itu untuk mengerjakan tugas. Nah, di latar belakang masalah itu harus ada misalnya eh, gap analisis. Gap analisis itu gap itu ya ada kesenjangan, ada fakta, ada harapan. Kesenjangan pembelajaran PAI di sekolah atau di kelas. Apa masalah pembelajaran? Faktanya seperti apa di kelas? Fakta-fakta itu bisa didapatkan tadi bisa melalui observasi, telah dokumentasi, wawancara, telah studi literatur. Apa sebenarnya masalah yang dihadapi dalam pembelajaran PAI? Misalnya, rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa. Kalau siswa tidak bisa berpikir kritis di dalam pembelajaran, itu masalah. Kenapa menjadi masalah, misalnya? Itu Anda harus ungkapkan. Ya, misalnya pembelajaran PAI itu ya hendaknya melatih siswa untuk berpikir gitu ya. Ya, di antaranya berpikir kritis misalnya. Kita tahu bahwa berpikir kritis itu merupakan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Ya. Maka perlu dilatihkan di dalam pembelajaran. Nah, fenomena yang ada di kelas dituliskan ya. Misalnya melalui observasi, setelah melihat siswa diberi pertanyaan, oh ternyata diberi studi kasus, ternyata tidak ada yang berpikir kritis misalnya, menanyakan ya, bertanya begitu, dan lain sebagainya. Kemudian dapat melakukan studi literatur dari beberapa paper, misalnya paper yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Misalnya eh, terkait dengan bagaimana seorang peneliti di sebuah paper itu mengungkapkan terkait dengan masalah pembelajaran PAI.
Ya, apa sih yang menyebabkan rendahnya berpikir kritis siswa? Nah, itu perlu dituliskan di dalam pendahuluan, gitu ya. Itu sebagai contoh. Sesuaikan dengan masalah yang ada hadapi em, di dalam kelas. Ya, kemudian di dalam latar belakang itu ada novelty. Ya. Harus ada itu novelty di dalam latar belakang. Sebenarnya novelty ini kebaruan. Kebaruan itu tidak bermakna belum ada sama sekali, terus kita menemukan sesuatu yang baru. Tapi novelty dalam konteks riset ini adalah apa yang bisa kita lengkapi dari riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Apa yang bisa kita isi. Misalnya, oh ternyata ada loh pembelajaran model X yang dapat digunakan untuk meningkatkan berpikir kritis. Nah, namun misalnya di dalam konteks pembelajarannya belum misalnya mengintegrasikan nilai-nilai lokalitas atau local wisdom misalnya. Nah, ini bisa menjadi ini ya, bisa menjadi mengisi ya, mengisi. Jadi kan nanti ada pengetahuan-pengetahuan yang muncul gitu dengan diintegrasinya nilai-nilai local wisdom dalam pembelajaran PAI itu nanti diharapkan dapat eh, menambah hasanah pengetahuan. Nah, itu seperti itu cara memunculkan novelty. Kemudian di tahap akhir itu harus ada urgensi. Mengapa sih penelitian itu penting dilakukan? Nah, urgensinya apa gitu ya. Nah, di awal paragraf biasanya kita harus ya eh, bergerak ya, bisa menggunakan teknik dari umum ke khusus. Misalnya kalau kita ingin mengangkat keterampilan berpikir kritis, maka di awal paragraf kita bisa menuliskan terkait dengan pembelajaran abad 21 yang terkenal dengan 4CS gitu ya. Critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Nah, ini tulis dulu di sini bahwa ke depan misalnya seorang siswa itu membutuhkan keterampilan-keterampilan ini ya sebagai bekal untuk kehidupan bersaing di masa yang akan datang misalnya. Nah, Anda dapat di awal paragraf ini Anda bisa mengungkapkan itu. Kemudian Anda bisa menyajikan paragraf itu dengan mengutip dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber dari artikel-artikel yang relevan ya, diutamakan artikel yang terbit ya 10 tahun terakhir lah ya, yang relevan. Kemudian setelah itu Anda bergerak ke pembelajaran PAI. Bagaimana sih karakteristik pembelajaran PAI itu? Ya, tujuan pembelajaran PAI itu apa? Nah, untuk memunculkan ini apa namanya? eh, Mengget ya. Misalnya pembelajaran PAI ya juga sama untuk gimana cara bisa menumbuhkan siswa untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif dan lain sebagainya. Nah, ini tuliskan di sini. Sesuaikan dengan karakteristik pembelajaran di jenjang pendidikannya. Ya. Nah, di dalam latar belakang ini Anda dapat menggunakan berbagai literatur, buku, ya, artikel, dan lain sebagainya. Kemudian ada gap analisis. Ini ada teknik PREC ini, menarik ini. Point, reason, evidence, and conclusion. Poin, apa poinnya? Misalnya, oh pembelajaran ini PA itu masih rendah keterampilan berkritis. Itu poin. Reason, alasannya apa? Alasan utama mendasari masalah ini adalah metode pembelajaran yang lebih fokus pada hafalan dan penguasaan materi secara tekstual daripada analisis dan pemahaman kontekstual. Nah, tadi ya. Nah, buktinya apa?
Oh, hasil risetnya Rahmawati ini menunjukkan 70% siswa di tingkat menengah lebih cenderung menghafal materi dibanding mengembangkan kemampuan analitis dan kritis terhadap masalah-masalah keagamaan yang kompleks. Ya, hari ini kan masalah-masalah keagamaan kan berkembang ya, sangat berkembang dan kompleks gitu. Nah, ditutup ini conclusion. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran PAI diperlukan perubahan metode pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis problem solving misalnya, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam mengembangkan pemahaman dan kemampuan analitis mereka terhadap konsep-konsep keagamaan. Ya, nah ini cara mengungkapkan apa namanya dengan teknik PREG gitu ya. P-nya itu point, R-nya ration, E-nya adalah evident atau bukti, C-nya adalah conclusion. Gitu ya. Nah, ini di sini tuliskan bagaimana menyelesaikan masalah pembelajaran PAI. Misalnya, untuk menyelesaikan masalah ini, pembelajarannya berbasis problem solving misalnya. Maka di sini, misalnya model problem solving itu seperti apa? Dari studi literatur misalnya, metode problem solving yang dikaitkan dengan terintegrasi nilai-nilai misalnya, apa namanya, kearifan lokal misalnya, dan lain sebagainya. Itu dapat meningkatkan berpikir kritis misalnya. Nah, ini Anda dapat mengutip dari berbagai sumber, ya terutama dari artikel jurnal ya, yang relevan ya terkait model problem solving misalnya ini hanya contoh saja. Kalian sesuaikan dengan konteks kalian sendiri. Dan novelty dan di akhir ini dituliskan urgensi pentingnya dilakukan riset itu. Kemudian bagian identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah pembelajaran dari latar apa sih masalah-masalahnya? Anda dapat mengidentifikasi lebih dari satu masalah di latar belakang. Misalnya masalah rendahnya berpikir kritis, misalnya rendahnya berkomunikasi di kelas, keterampilan kolaborasi, dan lain sebagainya. Tentu sesuaikan dengan masalah yang diidentifikasi di dalam di kelas itu. Uraikan saja. Nanti di sini dituliskan misalnya rendah rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa. Kedua apa masalah yang diidentifikasi apa saja. Ya, siswa cenderung pasif di dalam pembelajaran. Tapi tolong jangan menyalahkan guru ya. Misalnya guru cenderung menggunakan metode ceramah, jangan. Saya yakin guru tidak seperti itu. Ya, biasanya guru akan mengkombinasikan berbagai model pembelajaran. Ya. Kemudian rumusan masalah. Tuliskan rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalah ini berbentuk poin-poin ya dengan kalimat tanya. Misalnya, bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan model X, bla 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 bla. Bagaimana peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa ya yang menggunakan atau diajar menggunakan model X misalnya. Bagaimana respon siswa? Nah, begitu ya cara merumuskan masalah. Diawali dengan kalimat tanya. Nah, ini seperti ini. Ya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian tuliskan di sini tujuannya. Sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah nomor satu misalnya, bagaimana aktivitas siswa? Maka tujuan penelitiannya yang pertama yaitu menganalisis aktivitas siswa di dalam pembelajaran. Jadi bukan lagi untuk mengetahui, tapi menganalisis gitu ya. Hanya bagaimana peningkatan hasil belajar siswa. Ya, maka bisa dituliskan eh, untuk menganalisis peningkatan hasil belajar. Karena hasil dari riset itu kita analisis. Ya, dianalisis mengapa terjadi peningkatan hasil belajar siswa. Mengapa terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa di kelas. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, silakan teman-teman kerjakan ya. Ikuti template ini, insya Allah akan memandu kali teman-teman untuk mempermudah membuat tugas ini. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.